Hadirin wal hadirat, assalamualaikum. Tibalah kita kepada acara ceramah agama Mau'idul Hasanah yang insyaallah akan langsung disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Hafidz Asy-Syafi'i. Beliau adalah salah satu dai ataupun ceramah aksi Indosiar kemarin. Insyaallah akan berikan ceramah kepada kita semua di tengah-tengah. Marilah kita sambut kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Hafidz Asy-Syafi'i. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa darani. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain yang jawab salamnya kencang, sehat badannya, panjang umurnya, tepaeh-paeh sampai poe kiamat. Mudah-mudahan yang jawab salam semangat, mudah-mudahan dapat rezeki yang barokah. Mudah-mudahan yang duit 600.000 dari pemerintah belum cair, mudah-mudahan cepet cair. Ini udah pada cair apa belum ini? Bisa ruah. Mudah-mudahan semua dapat rezeki yang barokah. Moga-moga bisa kebeli sawah, mobil mewah, rumah megah, biar bisa pergi ke Mekah, biar bisa ziarah ke Madinah, wukuf di Arafah, mabit di Mina, sa'i dari Sofa ke Marwah. Yang sudah keluarga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dimudahkan dari segala susah. Mudah-mudahan yang jomblo cepet-cepet nikah. Ini rada kencengannya nih. Masih semangat semua? Masih semangat semua? Saya mau tanya, masih semangat semua? Takbir! Kudu digas dulu. Karena onjang kita. Beak kita kacangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natawakkalu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Ilahi Rabbi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak, amin.
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شاء تجعل الحزن سهلا آمين. سلام على نوح في العالمين. سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون. سلام على موسى وهارون. سلام هي حتى مطلع الفجر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا يا الله. إلا ما علمتنا يا رحمن. إلا ما علمتنا يا رحيم. علمنا بحكمتك ومغفرتك يا رب. والحمد لله رب Hadratul Mukarram wal Muhtaram, para alim ulama, para kiai, para asatid, para habaib, para kesepuhan, khusus yang saya hormati guru kita semua, Maulana Sayyid Syekh Ahmad Ruhi Al-Jilani, kita doakan beliau sehat badan panjang umur. Mudah-mudahan di dalam syiarnya Allah mudahkan setiap langkahnya. Doakan ayahanda beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati ayah beliau senantiasa insyaallah bersama daripada kakeknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, insyaallah dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita bacakan Fatihah untuk ayahanda beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat. Semoga di dalam kuburnya Allah lapangkan, dihadirkan ke dalam kuburnya Sayyiduna Muhammad. Allahumma akrimil arwaha minna biliqa khairil anam. Nas'allahu ta'ala bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terhormat juga Ustaz Abu Bakar yang saya hormati, dan para asatid yang lain, para kiai yang nggak bisa saya sebutan atu per atu karena nggak ditulis ini namanya ini ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya. Juga yang saya hormati para pelayan pemerintah, Pak RT, RT mana RT? Mana RT? Oh, mana RT na? RW, area RW, RW ada RW. RW-nya mana? Bu, RW-nya mana? Ngaji nggak? Ngaji nggak? Alhamdulillah. RW-nya mudah-mudahan Pak RT, Pak RW yang ngaji, mudah-mudahan besok kita doain, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Besok-besok mudah-mudahan jadi bupati di Papua. Kemarin saya punya RW ada lagi pengajian ibu-ibu, RW-nya Sumbing, sambutan ya. Hanya sambutan di pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu kumaha setahunnya di ewen ku aing dah. Masuk di RW. Itu yang saya budak lagi. Ngerti itu sih ya. Ngerti. Kita doakan mudah-mudahan semua yang hadir di sini, para jamaah, pemuda-pemudi, insya Allah. Ini musola apa masjid ini? Musola Al-Qimah. Al-Qimah betul ya? Kita doakan mudah-mudahan juga Masya Allah hadir para laskar, semua para laskar pencinta ulama, juga hadir para mang apa nih mang? Rojali bukan? Rombongan jalan kaki. Doain mudah-mudahan semua yang hadir di sini, semua yang cinta ulama, semua yang cinta majlis, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya semua. Sehat badan sekeluarga semua, mudah-mudahan dalam ridwan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Senantiasa kita menjadi umat Islam, umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita harus bangga menjadi umat Nabi. Kita harus bangga menjadi umat Islam, karena umat Islam adalah umat yang beruntung. Umat Islam adalah umat yang maju.
Umat Islam adalah umat yang pasti masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada satu kisah. Ada seorang gubernur Mesir yang bernama Al-Hajj Abbas. Beliau menanyakan satu pertanyaan yang menjadi pertanyaan seumur hidupnya. Pertanyaannya cuma satu. Siapa golongan atau agama yang pantas masuk surga? Siapa coba? Dipanggil Nasrani pendetanya, dipanggil pastornya Yahudi, dipanggil ulama dari Islam. Semua ditanya. Masing-masing pastor Yahudi, siapa orang yang pantas masuk surga? Kata pastornya, kami umat Yahudi. Dibuka kitabnya, dibuka kitab Tauratnya. Nasrani ditanya, orang Kristen ditanya, siapa orang yang pantas masuk surga? Dibuka Injilnya, kamilah orang Nasrani yang pantas masuk surga. Kemudian ulama dari Islam pun ditanya, wahai Syekh Muhammad Abduh. Pada saat itu ulama dari Islam yang bernama Syekh Muhammad Abduh ditanya, wahai Syekh Muhammad Abduh, siapakah orang yang pantas, golongan yang pantas masuk ke surga? Syekh Muhammad Abduh nggak jawab pakai Quran, jawab pakai logika. Dia bilang apa? Gubernur, andai kata orang Yahudi masuk surga, kami umat Islam pasti masuk surga. Orang Yahudi nggak terima. Kunaon? Kalau kami orang Yahudi masuk surga, Islam ikut-ikutan masuk surga? Dijawab sama Syekh Muhammad Abduh, kalau orang Yahudi masuk surga, kami umat Islam pasti masuk surga. Sebab kami percaya iman kepada Nabi Musa alaihissalam, iman kepada Tauratnya Nabi Musa alaihissalam, iman kepada ajaran-ajaran Nabi Musa alaihissalam. Oh, benar juga katanya. Dilanjut lagi, kalau orang Nasrani yang masuk surga, kami umat Islam pasti masuk surga. Orang Nasrani protes, Syekh Muhammad Abduh, tadi orang Yahudi masuk surga, Islam masuk surga, Nasrani masuk surga, juga ikutan masuk surga. Apa alasannya? Dijawab lagi, kalau orang Nasrani, orang Kristen masuk surga, kami umat Islam pasti masuk surga. Kenapa? Karena kami umat Islam percaya kepada Nabi Isa alaihissalam, percaya kepada kitab Injil Nabi Isa alaihissalam, percaya kepada ajaran-ajaran Nabi Isa alaihissalam. Dilanjut sama Syekh Muhammad Abduh. Tapi punten, kalau kami umat Islam yang masuk surga Yahudi, Nasrani nggak bakal masuk surga. Ngamuk Yahudi Nasrani. Gimana ceritanya? Giliran kita masuk surga, umat Islam masuk surga. Giliran umat Islam masuk surga, Yahudi Nasrani nggak boleh masuk surga. Apa alasannya? Kalau kami umat Islam yang masuk ke surga, Yahudi Nasrani tidak akan masuk surga. Sebab Yahudi Nasrani tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Al-Qur'annya Nabi Muhammad, dan tidak beriman kepada ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah semua umat Islam masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya mau tanya, orang sini cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Cinta sama Nabi? Cinta sama Nabi? Cinta sama Nabi? Cinta? Cinta? Alhamdulillah. Ini produk apa ini? Prancis ini. Cinta Nabi produknya Prancis ya. Nganjis ya. Ya, Masya Allah. Lanjut nggak nih? Lanjut nggak nih? Alhamdulillah, warga kampung apa sih? Sedang. Apa sih? Secang. Kayak kayu ya. Alhamdulillah, warga kampung Secang mah cinta sama Nabi. Buktinya apa? Ngerayain maulid, betul. Orang-orang ngerayain maulid digerebek. Bener gak tuh?
diturun-turunin lantaran ada virus corona. Bener apa enggak? Iya. Orang sini takut nggak sama corona? Yakin. Sekarang Bapak Ibu, corona udah ada obatnya. Namanya pilkada. Alhamdulillah, orang sejak mencinta sama Nabi, buktinya apa? Merayakan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana orang yang cinta Nabi merayakan Maulid. Di Jakarta yang cinta Nabi Maulid. Di Jakarta. Jawab, di Jakarta. Di Jakarta. Di Cisoka. Di Banten. Di Bandung. Di mana lagi? Tangerang. Cikupa. Mana lagi? Caringin. Balaraja. Semua yang cinta Nabi merayakan Maulid baginda Nabi Muhammad. Di Banten ada arak-arakan makanan, it'amu ta'am. Ada yang ngeriungan doang, ada yang pakai tablik akbar, ada yang cuma baca maulid, ada yang baca maulid Simtud Durar, dia ulami, maulid dibai, ada juga yang baca maulid burdah, dan lain sebagainya. Ada yang baca maulid Simtud Durar, mahalul qiyamnya beda. Ya Nabi salam, ya Rasul. Mana suaranya? Alaika ya. Salawat. Ada juga yang baca maulid, ya ulami mahalul qiyamnya beda. Ya Nabi salam alaika ya Rasul, alaika ya Habib, ya Rasulullah salawat. Ada juga yang baca maulid berjanji al jannatu wa na'imuha sa'dun lima yusalli wa yusallim wa yubarik. Biasanya kalau maulid berjanji di Cisoka berjan, di Balaraja berjan, di Banten berjan, di Serang berjan, di kampung-kampung mah bacanya berjan. Biasanya yang mahalul qiyam yang mimpin KPU. Ulangi apa? Yang kenceng. Sing kuat. Rada panjangan. Pelan-pelan toh. Ulangi. Kak dulu. 1, 2, 3. Santai kamsedin lu. 1, 1. Kak dulu. 1, 2, 3. Ibu-ibu. Ibu-ibu. 1, 2, 3. Ulangi. Ulangi. Ulangi, Bu. Kak. Payah nih. KPU apa? Naon KPU? Kepala Penuh Uban alias Aki. Yang marhaban aki-aki kalau di kita. Nyoy ya Muhammad, nyoy ya Muhammad, ya marhaban. Mai abayan oloy, ini mai abah. Marhaba ya marhaba wa ya basuk ya alaina. Yang mimpin Aki. Mana-mana di kita make Aki. Yang ajan Aki. Jawab. Yang ajan Aki. Yang qomat. Yang sholawatan. Yang jadi imam. Yang makmum, yang tarhim, yang nyolong sendal. Enak memang dong.
Pemudanya kemana? Sibuk. Sibuk apa? Main HP. Bener. Sibuk video callan sama ceweknya. Bener apa enggak? Ada yang pacaran di sini ada? Nah, lu kecil-kecil pacaran lu. Doain mudah-mudahan besok putus dia. Hati-hati. Makanya alhamdulillah orang sini mah sayang sama Nabi. Buktinya apa? Ngerayain maulid. Bisa sampaikan Bapak Ibu. Tadi baca maulid apa enggak? Baca maulid apa enggak? Kalau lagi ceramah enggak apa-apa. Ngerokok silahkan. Tapi kalau lagi baca maulid pesan. Mau dimanapun ada majelis ilmu, mau dimanapun ada yang namanya bacaan maulid. Kalau pengen Nabi Muhammad hadir di tempat kita, maka hindari yang namanya roh. Benar, benar, benar. Kenapa demikian? Ada satu kisah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibu Simtud-Durur, pengarang kitab Maulid Simtud-Durur. Pada saat itu, setiap kali Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi membaca Maulid Simtud-Durur, Nabi Muhammad hadir di hadapan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Setiap kali beliau baca kitab Maulid, Nabi Muhammad hadir. Setiap kali malam baca Maulid, Nabi Muhammad hadir secara yaqdah, secara terang-terangan. Dan jamaah pun merasakan kehadiran baginda Nabi Muhammad. Suatu malam Abdul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi baca kitab Maulid Simtud-Durur, yang mana dibaca sampai 1 jam ma'alul qiyam sampai doa. Suatu ketika selesai maulid, Nabi Muhammad nggak hadir. Ada yang salah, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ulangi lagi, baca dari awal sampai akhir. Nggak juga hadir Nabi Muhammad. Ulangi lagi, baca dari awal sampai akhir. Sampai 3 kali diulang Simtud-Durur, sampai ma'alul qiyam, sampai doa. Nabi Muhammad juga tidak hadir. Ada yang salah, periksa semua jamaah. Periksa satu-satu jamaah. Ternyata ada jamaah yang bawa bako atau rok. Jadi kalau ada yang baca maulid, kalau ada yang lagi baca maulid Simtud-Durur, ada yang ma'alul qiyam, ada yang sholawatan, maka tolong berhenti merokok untuk menghadirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada yang lagi baca maulid, ada yang merokok, payahan. Payahan, Mbak. Ulangi. Kalau ada yang lagi baca maulid, yang lagi sholawatan, yang lagi pengajian, ada yang ngerokok, payahan. Ya, ya. Ulangi, yang kencang jauhnya, biar kedengeran bapak-bapaknya. Kalau ada yang baca maulid, ada yang ngerokok, payahan. Naon nak? Rokokna tong jelmana sih. Makanya insya Allah mudah-mudahan kita semua nih bulan maulid, mudah-mudahan bisa ngimpi ketemu Nabi Muhammad. Saya mau tanya, pengen gak ngimpi Nabi? Pengen gak ngimpi Nabi? Pengen apa enggak? Enggak. Lu ngimpi apa semalam? Upin-ipin lo. Ada mama Ustadz semalam saya ngimpi apa? Dikejar-kejar babi. Besoknya motor ditarik dealer. Masya Allah. Ini yang pengen ngimpi Nabi, Masya Allah. Saya ijazah satu doa dari guru saya. Turun-temurun. Di dalam kitab Tabaqatus Syadziliyah Al-Kubra, karya daripada Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad bin Qasim, ada sebuah kisah di dalam kitab Tabaqatus Syadziliyah Al-Kubra. Beliau menceritakan satu kisah di mana seorang ulama besar, seorang wali dari Thariqah Syadziliyah yang bernama Syekh Abdul Mawahib Asy-Syadzili At-Tunisi. Beliau bercerita di dalam kitab tersebut, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Faqala li, Nabi Muhammad berkata kepada saya, "Ya Abdul Mawahib, wahai Abdul Mawahib, qul 'indan naum."
baca kalau kamu mau tidur, ucapkan kalau kamu mau tidur, amalkan kalau kamu mau tidur. Apa yang harus saya amalkan ya Rasulullah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim khamsan. Baca ta'awud 5 kali. Yang mau silahkan catat, yang mau ngamalin silahkan catat atau rekam. Saya nggak ulangi lagi. Kemudian Rasulullah mengatakan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim khamsan, baca ta'awud 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim khamsan, baca bismillah 5 kali. Kemudian berkata, ucapkan lagi setelah itu, Allahumma bijahi Muhammadin arini wajha Muhammadin halan wa ma'alan. Apal kok? Nih baca, Allahumma, ya Allah, sadayana, maksud sadayana, Allahumma bijahi Muhammadin arini wajha Muhammadin halan wa ma'alan. Apal kamsina, hafal kamsina. Allahumma bijahi Muhammadin arini wajha Muhammadin halan wa ma'alan. Apal. Ulangi, Allahumma bijahi Muhammadin arini wajha Muhammadin halan wa ma'alan. Amal. Sekali deh. Allahumma bijahi Muhammadin arini wajha Muhammadin halan wa ma'alan. Apa ya? Sarutang menu apal lah. Kemudian Syekh Abdul Mawahib nanya sama Rasulullah di dalam mimpinya, ya Rasulullah, kalau andai kata saya mengamalkan doa ini setiap malam, kalau umatmu mengamalkan doa ini setiap malam, membaca doa ini sebelum tidur, ta'awud 5 kali, bismillah 5 kali, Allahumma bijai Muhammadin arini wajah Muhammadin halan wa ma'alan, dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, apa yang harus kami dapatkan ya Rasul? Fa'ana ati ilaik, saya akan datang ke mimpi orang tersebut. Alhamdulillah. Yang pengen ngimpi Nabi, baca, amalin, mudah-mudahan ada rezeki bisa menatap wajah Nabi Muhammad. Dalam kitab biasa kita makhluk yang baca, mara'a wajhaka ya Sa'ad, gitu ya. Mara'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini. Itu biasa dibaca, mara'a wajhaka ya Sa'ad. Kalau ada orang Cisoka yang pernah natap wajah Nabi, yang pernah memandang wajah Nabi walaupun dia mimpi, ya Sa'ad, dia akan bahagia dunia sampai akhirat. Ya Sa'ad, gak bakal kenal yang namanya utang. Ya Sa'ad, gak pernah namanya kenal apes. Ya Sa'ad, gak pernah kenal yang namanya borok. Ya Sa'ad, dia akan selalu bahagia dunia sampai akhirat. Semua masalah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Makanya amalin, mudah-mudahan ada rezeki bisa bertemu dengan Nabi di dalam mimpinya. Amin ya Rabbal. Catatan, harus dalam keadaan suci, berwudu. Karena Nabi Muhammad luar biasa. Diterangkan di dalam kitab Burdah. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karamin ya Rab bibil baligh sidana wa filana ma madha ya wasi'al. Suara naon eta? Ya Rabbi bil Mustafa baligh. Ya mana mang? Waghfir lana. Faqan nabiyyin. Nabi Muhammad itu lebih unggul di antara 124.000 nabi, lebih unggul daripada 313 rasul,
wa bi ba'di riwayat 315 rasul. Lebih unggul dari segi mana? Fi khalqin, dari segi penciptaannya, wajahnya, tangannya, rupanya lebih unggul daripada 124.000 nabi, lebih unggul daripada 313 rasul, wa bi ba'di riwayat 315 rasul. Maka Nabi Muhammad di dalam kitab Al-Barjanji diterangkan ciri-cirinya abyadul launi musyarraban bi humratin. Nabi Muhammad mabuk pak abyadul launi musyarraban bi humratin, kulitnya putih kemerah-merahan halus lembut. Nabi Muhammad putih kemerah, bisa kebayang bersihnya kayak apa. Gak kayak kulit orang Balaraja, gak kayak kulit orang Caringin, gak kayak kulit orang Megu, gak kayak kulit orang Cikarang, gak kayak kulit orang Banten, gak kayak kulit orang Indonesia. Digaruk-garuk hauk ngebul. Nabi Muhammad bak kulitnya putih kemerah-merahan. Wasi'al jabin, tuh jidatnya lebar, dajabhatin hilaliyah, seperti bulan sabit rapi. Wasi'al fam, mulutnya lebar, tipis, enak dipandang mata. Kemudian hidungnya mancung, mufalijal asnan, giginya carang, rapi, cakep. Wasi'al ainain, matanya belok, cakep. Akhalahuma, bulu matanya indah, kemudian matanya udah pakai celak atau sifat. Ibu tahu sifat, Bu? Hitam-hitam yang biasa kita ini kan tuh rapi, tapi dari lahir Nabi Muhammad udah ada sifatnya tapi rapi. Nggak kayak ibu-ibu zaman sekarang pengen cakep pakai airliner. Bener Bu? Pengen cakep pakai airliner, nggak ada airliner spidol jadi baik, arang jadi baik. Bulu mata indah pakai bulu mata palsu. Bener? Agak ada bulu mata palsu, belara kelapa ditempel. Masya Allah. Benar Bu. Nabi Muhammad wa araquhu kalmis. Ini keringat Nabi mah Bu Pak, ini harumnya seperti minyak misik. Kalau Nabi Muhammad lewat, ini harumnya masih kecium, saking wanginya Nabi. Jadi zaman dahulu ada para sahabat yang kalau Nabi Muhammad keringetan diusap, keringatnya dimasukin botol. Termasuk istri Nabi Muhammad namanya Sayyidatuna Aisyah. Ini kalau Nabi Muhammad lagi keringetan diusap keringatnya sama Siti Aisyah. Kemudian diperes, dimasukin ke botol. Kalau ada orang nikah minta setetes keringat Nabi, Bapak Ibu. Satu tetes keringat Nabi diusap ke seluruh badan, berbulan-bulan wanginya nggak hilang-hilang. Keringat Nabi. Bu, zaman dulu masih Siti Aisyah pengen solehah, kalau ke Nabi keringetan diusap keringatnya. Habis diusap keringatnya dicium sama Siti Aisyah. Tuh, solehah Siti Aisyah. Jadi kalau ada orang secang pengen jadi istri yang solehah, kalau lakinya lagi keringetan habis ngoyos, dia elap keringatnya. Ya, dielap, habis beres dielap, dihambat, disedot. Insya Allah bau hangsa lah, pingsan paling ya. Insya Allah. Nabi Muhammad mah indah, cakep. Orang sekarang pengen cakep, masya Allah, macem-macem. Perempuan pengen cakep pakai bedak, bener Bu? Bener Pak? Perempuan sekarang pengen cakep pakai bedak, bedaknya putih, eyeshadow-nya ungu, bola-bolanya emping, lipstiknya merah, lehernya coklat, warna-warni kayak rainbow cake. Masya Allah. Pemuda belaga, mohon maaf Bu, ini akhlak Rasulullah diutus. Innama bu'ithu liutammima makarimil akhlak. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lihat anak-anak muda sekarang dijajah akhlaknya, dijajah moralnya dengan cara apa? Dengan cara budaya-budaya dimasukkan ke otak mereka. Betul apa enggak? Pagi-pagi lihat YouTube, nyetel YouTube.
Asyik. Model gitu. Pagi-pagi nyetel, bukannya ngaji, nyetel. Apa tuh, pemburu hantu. Nonton TV nyetel Antv. Ada orang pria rambutnya apa tuh kayak batok, kulitnya putih, alisnya ditato, gayanya selangit. Ada acara namanya menembus mata batin. Robi, aku mencium aroma, Robi. Aroma apa? Roy Kimochi. Robi, aroma ini Hitotsu ya, Robi. Masih ada yang nonton kayak gitu, masih ada, masih. Nah, sesak itu acara. Nggak boleh. Betul. Betul. Anak kecil tontonan macam-macam kok. Anak kecil nonton Spiderman. Oh. Bang, kumaha tong jaring laba-laba Spiderman, kumaha coba. PI kumaha jaring laba-laba Spiderman. Jargit. Tapal namanya. Kumaha jaring laba-laba Spiderman, tangannya gimana? Coba. No. Kumaha jaring laba-laba Spiderman. Benar sih ya. Spiderman. Ada yang main macam-macam. Sekarang mana anak kecil main HP. Tuh, punya HP masih kecil. Boga HP siapa bukan? Boga. HP saya tak. HP saha. HP saha. Iya. HP saha. Ini anak kecil punya HP. Zaman sekarang orang kita nasihatin anak biar nggak pegang HP. Sekolah suruh pakai HP. Benar. Bu, anak kecil yang belum cukup umur, saya sampaikan setiap ceramah saya. Anak kecil yang model-model gini nih belum cukup umur, hati-hati. Yang punya HP besok HP-nya jual. Usulan sama gue malam ini. Dangu doang ya. Bu, jawab yang kompak. Anak kecil yang belum cukup umur yang sudah punya HP besok HP-nya jual. Ulangi. Anak kecil model-model gini yang belum cukup umur yang udah punya HP besok HP-nya jual. Melinu anyar dong. Jual dia nggak ganggu. Hiji tiktokan. Hiji Facebookan, hiji goyang-goyang. Kita bang jago, lagi main HP makan, makan odading. Komentar deh, rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. So, yang satu lagi joget, mulut dimerotin, mata melotot, hidung dimengaring, lidah dimeletin, percis kayak orang stroke belum diurut. Nyanyi, Abi asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman nini. Ada kemarin video dikirim nyanyi Api Asmara, kan ada tuh lagu TikTok Api Asmara. Dia ganti ceritanya pengen solawatan, diganti lagu TikTok lagu Api Asmara diganti solawatan. Lah kan kalau solawat mah jangan ngajak-ngajak syair, betul nggak tuh? Ini kadang diganti solawatan nadanya dipaksain sehingga syairnya acak-acakan, maknanya acak-acakan. Api Asmara diganti lagu solawatan. Ya Rasulullah salamun alaik. Ini jatuh. Ya Rabbi asya nih. Waduh acak-acak. Ni wadaroji. Apa nih ya rotan alami.
Yang lanjut diwal karami. Rami, si Rami. Oi, Masya Allah. Ini ajak-ajakan model gini. Bener apa enggak? Niatnya bagus tapi syairnya salah. Jadi kalau nggak tahu ilmunya jangan macem-macem. Betul apa tidak? Bang, jual apa? Ya, besoknya jual. Ya, boy ya. Di zaman sekarang Masya Allah pemerintah jolim. Bener bu? Jolim. Kenapa jolim? Kita orang kampung nggak punya apa-apa, anak 5, yang 1 SMP, yang 1 SD, sekolah semua, suruh beli HP, bener? Puyeng stres, bener? Belum beli paketnya. Pemerintah, kita mah orang nggak mampu, buat beli beras aja Masya Allah, kadang ngutang sama warung, jangankan buat beli paket, buat nonton. Jangan beli paket buat sekolah, jangan buat beli paket internetan buat sekolah. Kami mah makan aja susah, betul? Jangankan buat makan pemerintah, di kamar mandi aja odol sampai dipilih-pilih. Sikat gigi 8 bulan gak diganti-ganti sampai ngebeloh. Bener tuh? Iya. Sabun sampai tipis kagak diganti-ganti. Bininya lagi pamajikannya lagi mandi, diusap-usap, bilang, Kang, ya neng, sabun geus ipis Kang, dipakai bemeng dibeakeun, diusap-usap ke muka, diusap-usap ke tangan, diusap-usap ke badan, pas nyampe bawah nyelonong masuk. Malam-malam dipakai salakin, pan dia ngebusah. Sabun asup Kang tadi katanya. Sakanya itu sapu nggak mampu. Masya Allah. Makanya ini corona ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya klub malam ditutup. Betul nggak tuh? Betul nggak tuh? Saya mau bahas sedikit tentang corona. Mungkin ada yang belum tahu. Boleh? Boleh. Corona Bapak Ibu telah diramalkan oleh Nabi. Zaman dahulu ada wabah-wabah terjadi. Dulu ada namanya wabah amwas, ada baros, ada judam di zaman Nabi, di zaman sahabat. Bahkan di dalam sebuah kitab saya cari-cari tentang wabah, ternyata ketemu di dalam sebuah kitab namanya Al-Usus wal Munṭaliqat. Kitab ini dikarang oleh Syekh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhuri di halaman 318, dicetakan yang ketiga. Syekh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhuri menerangkan di dalam satu bab tentang tanda-tanda kiamat, bahwasanya akan terjadi muncul zuhurul amrad allati lam takun fil aslaf, akan muncul satu penyakit allati lam takun fil aslaf, yang belum pernah ada sebelumnya. Apa? Al-amrad al-mu'tadiyah al-mu'tasiyah, penyakit yang menular dan mematikan. Sudah ada apa belum? Saya mau tanya, sudah ada apa belum? Apa virusnya? Sekarang sudah ada corona. Dijelaskan di dalam kitab tersebut, Bapak Ibu. Padahal kitab tersebut jauh dicetak sebelum itu. Di dalam kitab tersebut beliau menerangkan apa al-amrad yang diterangkan di situ, penyakit yang diterangkan di situ. Kal AIDS, seperti penyakit AIDS. Nih, penyakit AIDS penularannya melalui hubungan intim. Hati-hati yang suka ngejablay. Ada di sini ada. Nih di Cisoka banyak cabai-cabian mangkal soalnya. Bener. Saya kemarin tablik akbar ada yang dangdutan di sini. Bener nggak tuh? Bener nggak tuh? Masih ada dangdutan di sini masih? Iya, udah dibahas dikit. Bu, kalau AIDS seperti penyakit AIDS, Pak. Wa influenza tuyur wal khanazir. Dijelasin di dalam kitab tersebut flu burung dan flu babi. Wa humal corona dan demam corona. Ini ulama kita udah meriwayatkan dari zaman dahulu.
sebelum corona muncul. Syekh Al-Habib Abu Bakar Al-Alami Al-Masyuri telah menerangkan di dalam kitab Al-Usus wal Munthaliqat, wa hadhihi al-musanna'ah, ini adalah virus yang dibuat. Mengutip juga dari kitab Mafhumul Irhab fi Syariah Al-Islamiyah, beliau Asy-Syaikh Haitham Abdus Salam Muhammad menerangkan min akhtaril wasail, di antara tanda-tanda yang membahayakan di akhir zaman, manusia akan dihadapi peperangan kal aslihatin nawawiyah, seperti senjata nuklir, wal jusumiyah, dan senjata bakteri dan virus. Sekarang kita sudah merasakan Bapak Ibu, bakteri virus sudah disebar di mana-mana. Mohon maaf, virus muncul dan muncul lagi. Kemarin belum kelar virus corona Bapak Ibu, muncul satu virus namanya hantavirus. Penularannya dari tikus. Belum kelar hantavirus, muncul lagi brokolis virus. Belum kelar itu, muncul lagi namanya virus baru beberapa bulan, baru sebulan lebih. Informasinya telah viral. Bahkan di Indonesia, keluhannya apa? Virus tersebut menjangkit organ pencernaan. Namanya apa? Norovirus. Virus ini sama mematikan seperti virus corona. Dan sekarang dan nanti Bapak Ibu akan muncul virus-virus yang lain, virus-virus yang langka yang akan mengakibatkan manusia meninggal dunia dalam keadaan mendadak. Di antara tanda-tanda akhir zaman, di antara tanda-tanda kiamat akan muncul, di antaranya al-mautul fujaah, akan muncul kematian mendadak. Hati-hati, yang lagi kencing mati, bener. Lagi kencing mati. Lagi duduk, jawab, lagi duduk. Lagi minum. Ada pengantin baru. Mati, al-mautu ya'ti baghtatan. Mati mah datang tiba-tiba. Kemarin ada cerita pengantin baru mati. Pengen dengar ceritanya Bu? Ada pengantin baru nikah sama juragan minyak tanah. Ini rumahnya drum semua minyak tanah. Suatu malam pertama pok mau ngegocek. Diamlah, budak leting sama cicing lah. Mau ngegocek, mohon maaf, bahasanya ngegocek aja ya. Mau ngegocek. Pas mau ngegocek bilang, ntar dulu, naon deui, mau kencing. Pas mau kencing mati lampu. Pas mati lampu, ini isinya lagi pilek. Pas kencing ngeluarin air pipis. Ceboknya di kamar mandi saking penuhnya mepetnya, ada drum, satu isi air biasa, satu isinya minyak tanah. Lantaran lagi pilek, nggak kecium mana minyak tanah mana air biasa, lantaran mati lampu plus pilek. Yang keciduk bukan air biasa, yang keciduk minyak tanah. Cebok aja kapek beres. Habis cebok masuk lagi kamar. Ayo neng, malam pertama hayo Pas mau digocek, mau dicelup, kehela. Naon deui neng, tadi hayang kieu, tadi mau ke kamar mandi, sekarang apa lagi? Kang gatel. Lantaran cebok pakai minyak tanah. Waduh Kang gatel. Udahlah lanjut aja neng. Enggak gatel, digarukin sama laki. Waduh Kang perih gatel Kang. Waduh gimana nih? Waduh Kang, kali aja ada binatang. Waduh ini gimana nih, mati lampu. Nyari senter nggak ketemu. Pas udah gitu yang ketemu korek. Nah ini nanti senterin. Pas dinyalain korek ngejeblung. Lantaran mati mah kagak ngelihat. Siap pengantin baru mati. Bener. Makanya kita harus tobat. Al-mautul fujaah, kematian mendadak akan timbul di akhir zaman.